Halo semua, ketemu lagi sama gue Indra di sini. Apa kabarnya teman-teman? Semoga kita semua selalu berada pada kondisi yang terbaik dan selalu diberikan keberkahan, kemakmuran, kesehatan, kebahagiaan yang berlimpah dari Yang Maha Kuasa. Hari ini gue lagi ada keperluan ke Bandung teman-teman. Jadi gue bakal ngajak teman-teman lihat jalanan dikit. Cuman jalanan yang gue lewatin kali ini jalur jonggol yang jujur gue belum pernah sama sekali lewat sini. Biasanya lewat puncak. So bismillah, kita jalan, ikutin terus perjalanannya. Tadi gue habis istirahat sebentar di warung, lumayan ngopi-ngopi, dan dapat kopi yang lumayan susah dicari kalau di dekat rumah. Alhasil gue tadi beli lagi kopinya doang. Menurut Google Map, ini mapnya kenapa munculnya separohnya begitu ya? Ngeselin. Menurut Google Map perjalanan gue masih 2 jam lagi, so kita lihat aja. Jalanan lumayan dipenuhi oleh tikungan dan sawah ya dari tadi. Kita jalan pelan-pelan aja coy, karena belum tahu nih medannya kayak gimana. Dan kayaknya gua harus ngerevisi posisi mikrofon dulu deh. Yoi, enak nih buat narik. Nggak berani. Di sini gue baru sadar pas lihat handphone, rekaman audio gue bakal banyak banget noise-nya. Gue akhirnya menepi sebentar untuk membetulin posisi mic. Lanjut. Perjalanan masih jauh sekali sepertinya teman-teman. Ya. Tapi sayangnya, noise angin tetap aja ngeganggu audio yang direkam. Kedepan, gue cuma bakalan pakai voice over dan sedikit suara dari kamera. So, sorry banget karena suaranya mungkin bakalan kurang bagus dari biasanya. Perjalanan terus gue lanjutkan. Saat ini gue masih berada di wilayah Kabupaten Bogor. Sepanjang perjalanan gue disuguhi pemandangan khas jalur alternatif pedesaan yang cukup sibuk. Cuaca pun cukup cerah dan mendukung perjalanan gue kali ini, membuat gue semakin menikmati perjalanan yang sebenarnya ini perjalanan dinas pekerjaan sih. Hehehe. Ya, karena jalur ini cukup sibuk, nggak sedikit truk-truk besar yang berjalan, jadi ya kadang harus nyalip dan kadang harus bersabar karena dari lawan arah juga nggak sepi-sepi banget jalanannya.
Medan jalan jalur jonggol di sini sebenarnya cukup menggoda bagi para pecinta adrenalin untuk menikmati performa motornya. Tapi gue lebih memilih jalan santai saja karena jalanan di sini tuh nggak mulus-mulus banget teman-teman. Masih ada banyak tambelan jalanan dan ya intinya lebih enak dinikmatin kalau sambil santai aja sih. Jalanan lurus membelah persawahan mulai berubah menjadi jalanan berliku membelah pepohonan. Jalanan pun mulai berpasir dan akhirnya gue sampai di jalanan yang cukup rusak sekitar 100 meter. Terlihat para pemuda lokal mencoba membantu mengatur lalu lintas. Stabilnya suspensi motor ini. Sepertinya entah di sini bekas longsoran atau mungkin bekas tambang, tapi nggak ngerti juga deh. Empuk-empuknya motor ini motor stabil. Bukan yang empuk, bukan motor khusus. Selepas dari jalanan rusak tadi, udara pun mulai terasa sejuk, menandakan bahwa gue sudah mulai berada di ketinggian yang lumayan tinggi dan semakin dekat dengan perbatasan Kabupaten Cianjur. Tanjakan kayak gini pakai gigi 6 coy. Gak kuat, turun tempat. Nggak tahu nih di daerah mana, tapi yang jelas udah mulai dingin pokoknya. Udara yang semakin sejuk dan jalanan berliku khas jalur pegunungan seperti menandakan bahwa tempat gue melaju saat ini merupakan titik tertinggi di jalur alternatif Cibubur Cianjur melalui Jonggol. Terdapat juga area yang cukup banyak dipadati oleh warung khas daerah wisata seperti menandakan area istirahat yang nyaman bagi para pengendara ketika sedang melakukan perjalanan jauh. Ditambah lagi jalanan yang sebelumnya didominasi oleh tanjakan mulai dari yang datar sampai yang sedikit terjal berubah menjadi jalanan menurun penuh tikungan yang lumayan tajam. Ya, seperti lika-liku kehidupan walaupun entah itu kehidupan siapa. Dengan pertanda seperti ini, anggaplah bahwa gue sudah mulai memasuki daerah Kabupaten Cianjur. Karena setelah ini jalanan mulai didominasi oleh turunan dan jalanan lurus yang mulus khas jalanan Cianjur. Tapi gue lupa ngerekam karena terlena dengan jalanan lurus yang lumayan lah, bisa sedikit melintir gas di gigi 3 dan 4 teman-teman. Ya nggak perlu tahu lah ya itu speednya berapa. Dan akhirnya gue mulai masuk ke jalur utama Cianjur Bandung yang didominasi oleh jalan lurus panjang yang setelahnya berubah jadi jalanan berliku di daerah Citata. Sebelum memasuki Citata, gue sempat ketemu oleh seorang pengendara Royal Enfield Himalayan yang sepertinya juga lagi menuju ke Bandung dari Jakarta. Gue yang awalnya mulai jenuh karena jalanan yang lurus, akhirnya mulai semangat dan jalan bareng selama beberapa kilometer ke depan. Saking asiknya, gue sampai lupa ngidupin kamera buat ngerekam perjalanan. Ya,
Ya gitu deh. Gue pun terpisah ketika mulai memasuki daerah Citatah. Jalanan yang berliku di Citatah kali ini lagi sepi sih sebenarnya. Dan gampang aja buat gue lolos daerah Citatah ini. Tapi kalau lagi macet, ampun deh. Karena baterai kamera yang mulai tipis, akhirnya gue nggak ngerekam perjalanan cukup banyak di sini. Dan tiba-tiba aja gue udah sampai di Bandung, teman-teman. Lebih tepatnya Bandung Barat. Akhirnya gue nyampe di daerah Cimahi, cuma sayangnya baterai kameranya habis. Jadi Sore ini Bandung diguyur hujan cukup deras. Gue yang awalnya sedikit ingin wisata kota pun akhirnya memilih beristirahat. Sayangnya gue meninggalkan semua peralatan kamera di motor dan gak sempat mengabadikan momen istirahat sejenak sambil menunggu hujan reda di Bandung. Setelah ini gue langsung melajukan motor ke perbatasan Bandung dan ya pulang sambil diguyur hujan, teman-teman. Setelah sempat beristirahat sejenak, gue kembali menyusuri jalanan kota Bandung di bawah rintik hujan. Gue yang gak bisa pasang GPS karena hujan pun ya berhasil nyasar di tengah kota Bandung. Dan kacamata gue pun berembun karena ya uap napas ketahan masker ya makin ngembun deh tuh kacamata. Kaca dibuka, kacamata basah gak bisa ngeliat. Kaca ditutup, kacamata ngembun, gak bisa ngeliat, serba salah jadinya. Buka kacamata pun bukan solusi karena gue gak bisa baca petunjuk jalan sama sekali. Ya udah deh ya. Perlahan tapi pasti sambil membelah kemacetan sore di kota Bandung, gue mulai menemukan jalan untuk pulang. Iya. Dan hujan juga semakin deras mengguyur kepulangan gue. Seperti ingin menghapus jejak langkah yang kalau kata Bang Ariel Noah, dia bilang, biar hujan menghapus jejakmu. Selepas keluar dari kota Bandung, rintangan jalanan belum berakhir. Hujan yang semakin deras, trafik yang semakin padat, dan jalanan yang dialihkan ke kota baru pun membuat gue keder di sini. Iya, gue bingung. Hampir aja gue salah belok dan ya tapi masih ngeliat. Di sini gue benar-benar menurunkan kecepatan sampai yang nggak biasanya sih gue jalan sepelan itu di jalanan. Tapi ya mau gimana lagi, daripada nyasar kan, malah makan waktu lebih banyak, mendingan jalan pelan-pelan. Prinsipnya sih katanya alon-alon waton kelakon. Selepas kota baru, Cimahi, dan akhirnya gue sampai di Padalarang, hujan pun semakin deras mengguyur. Jalanan pun ya semakin banyak kenangan, maksudnya genangan. Ya, genangannya cukup tinggi dan ya cukup berbahaya untuk ngebut-ngebut di sini. Gue pun hanya berjalan mengikuti traffic dan akhirnya sampai juga di Citatah lagi. Dan di Citatah ini hujannya ampun. Citatah hujan terus nyerah bro, ngintil aja ngikutin belakangnya Pertamina nih, nggak sanggup gue nyalip keluar, kacamata basah, kaca helm basah, embun semua. Tolong dibantu ya pak.
Dan akhirnya gue pun berhasil meninggalkan Kabupaten Bandung, teman-teman. Ya, masih sedikit disambut hujan ketika sampai di Kabupaten Cianjur. Tapi ini tidak bertahan lama hujannya. Untungnya sih seperti itu, teman-teman. Cianjur kota kering nggak hujan, yes. Secara ajaib memasuki kota Cianjur, jalanan pun berubah jadi kering kerontang. Ya, gua masih basah-basahan pakai jas hujan, tapi jalanannya kering sekali. Bersyukur sih, tapi karena jalanannya kering ini, gua berani memacu rimbi untuk sedikit lebih cepat di jalan, biar lebih cepat nyampe. Tapi sayangnya selepas kota Cianjur nih, baterai kamera gua pun semakin tipis, jadi nggak banyak yang bisa gua rekam. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itulah rangkuman perjalanan gue kali ini. Total jarak yang gue tempuh kali ini adalah 360 km dengan konsumsi bahan bakar kurang lebih sekitar 8 liter menggunakan oktan 98. Rata-rata konsumsi bahan bakar di multi information display adalah 48 km per liter. Ya, 8 liter itu memang sempat gua bawa jalan-jalan sebelum berangkat. Nggak di reset persis pas abis isi bensinnya. Untuk waktu tempuh nggak bisa dihitung karena gue memang sempat mampir ke Cibarusa dulu untuk ngurusin kerjaan yang lain. Ya, untuk waktu tempuh pulang sekitar 4 jam di luar waktu istirahat. Ya, cukup normal menurut gue waktu tempuhnya, mengingat traffic hari Jumat sore di Bandung yang padat dan hujan yang deras banget. Mungkin kalau nggak hujan dan trafficnya lancar bisa 3 jaman lah, termasuk istirahat. Tapi karena jalanannya begitu, ya sudah lah ya. Mungkin segitu aja dulu untuk video gua kali ini. Gua kasih bonus clip nih ya. Setelah gue lepas Cianjur dan mulai nanjak ke puncak, walaupun ya nggak nyampe puncak juga sih, baterainya udah habis. Sekian dulu untuk video kali ini teman-teman. Terima kasih udah ngikutin video gue, dan gue juga nggak akan pernah bosan untuk ngingetin teman-teman semua untuk selalu mengutamakan keselamatan dibandingkan kecepatan, because you're only life once. Bye.